Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin, al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin sayyidil wujud khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil anbiya'i wal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز الكريم وبقوله يهتدي المهتدون: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang sholat Jumat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, rahimakumullah. Bersyukurlah kita kepada Allah Jalla Jalaluh, tentunya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Juga mudah-mudahan kita selaku hamba-hambanya senantiasa semoga dijadikan hamba pilihannya yang senantiasa selalu pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, baik itu nikmat iman, baik itu nikmat Islam, ataupun nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat panjang umur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Niscaya jika kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah terhitung jumlahnya. Ada pepatah mengatakan, jikalau ranting-ranting pepohonan di seluruh dunia ini dijadikan pena, air laut yang segitu luasnya dijadikan tinta untuk menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah terhitung jumlahnya. Salawat teriringkan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan alam junjungan kita semua, Nabi yang mulia, yang tutur bahasanya santun, perilakunya yang penuh uswah, juga sikapnya yang begitu penuh contoh. Baginda adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya yang tercinta, sahabat-sahabatnya yang sepenanggung dan seperjuangan, juga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan dijadikan umat yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah dan syariatnya. Besar harapan kita kelak nanti di yaumil jaza wal hisab, mudah-mudahan kita mendapatkan kucuran syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, melalui khutbah Jumat yang singkat dan mulia ini, perkenankan khatib ingin mengajak juga berwasiat bil khusus untuk diri
pribadi juga umumnya untuk jamaah sekalian, marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, imtithalul awamirillah wajtinabun nawahihi, melaksanakan dari setiap apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan Jumat kali ini izinkan khatib ingin membawa sebuah tema yang berjudul satu bekal membawa berbagai macam keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Ayat 197 ini sebagai satu-satunya bekal yang tentunya akan membawakan keselamatan baik dunia hingga yaumil akhir. Apa itu bekalnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taquni ya ulil albab." Berbekallah, sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang diberikan pemikiran akal yang sehat. Lalu seketika kita dianjurkan untuk memiliki bekal ketakwaan. Tentunya bukan hanya sampai di situ, namun Allah memberikan kabar gembira, memberikan kebahagiaan tentunya bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itulah yang Allah akan berikan keberuntungan, baik itu dunia ataupun di akhirat kelak. Di dunia ia akan mendapatkan keberuntungan. Apa keberuntungan yang pertama bagi orang-orang yang bertakwa? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, apa Allah nyatakan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengeluarkan dari setiap berbagai macam kesulitannya, dan Allah akan memberikan rezekinya dari arah yang tidak diduga-duga. Lalu keberuntungan yang kedua yang akan diperoleh bagi orang-orang yang senantiasa mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masih sama di Quran surah At-Talaq ayat yang kelima, Allah nyatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan kemudahan dari setiap kesulitannya. Mohon maaf lahir dan batin, kadang kalanya mungkin menurut kita itu suatu hal yang sulit, tapi tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak akan mungkin menurut kita, tapi bisa menjadi mungkin menurut Allah. Tidak akan pernah terjadi menurut kita, tapi akan pernah terjadi kalau Allah punya mau. Siapa yang bisa menghalau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berkehendak di atas kehendaknya sendiri, maka memudahkan setiap urusan bagi hamba-hambanya yang senantiasa mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara yang mudah, suatu hal yang kecil bagi Allah, sekejap mata, maka Allah akan memudahkan perkara yang dianggap sulit menurut kita, tapi tidak ada yang sulit menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu keberuntungan yang akan diperoleh bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah nyatakan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba-hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita berduduk simpuh di hadapan Allah. Di siang yang mulia dan terang ini tentunya kita dikumpulkan menurut kehendak Allah dan kuasa Allah. Tapi apakah Allah ini senantiasa selalu dihadirkan
dalam setiap saat dan waktu, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Hadirkan Allah dimanapun dan kapanpun, itu yang sangat sulit. Yang kadang kalanya di masjid ada Allah, di kantor tidak ada Allah, maka korupsi merajalela. Di masjid ada Allah, tapi di luar daripada area masjid tidak ada Allah, maka maksiat itu yang senantiasa selalu dilakukan. Maka kalau Allahnya tidak dihadirkan dalam setiap detik nadi kita, maka dalam hal itu juga ruang-ruang setan untuk menggoda kita itu sangat leluasa. Ingatlah dengan sebuah dalil. Yang satu ini merupakan pegangan senjata buat kita semua, agar segala sesuatu yang kita lakukan, mungkin dari dulu hingga saat ini lebih banyak kita melakukan amal salah ketimbang amal soleh, lebih banyak melakukan maksiat ketimbang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika ingat dengan satu ayat ini, apa kata Allah? Quran surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersama kita di mana saja kita berada, dan Allah Maha melihat dari setiap apa saja yang kita kerjakan. Saat ini, usia ini, Allah masih berikan garansi hidup terhadap kita semua. Urat nadi masih berdenyut, hidung masih menghembuskan napas, lalu nyawa masih ada di kandung badan. Kapan lagi dan dalam situasi apa lagi jika kita mau tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan saat ini kepada kita? Jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan, dan jangan pula menjolimi diri kita sendiri dalam hal melakukan perkara maksiat ketimbang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, waktu berjalan tanpa terasa. Yang dulu mungkin kita masih bayi, tiba-tiba menjadi anak-anak. Yang sudah anak-anak menjadi remaja. Yang sudah jadi remaja kala ini menjadi dewasa. Dan kalau dewasa, kita saat ini sudah menjadi bapak-bapak. Tinggal menunggu di hari tua, yang dimana kapan saja Allah yang memegang kehidupan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk mendatangi kematian itu? Kematian memang perkara yang memang tidak perlu ditakuti, akan tetapi harus dihadapi. Namun untuk menghadapi kematian, hanya orang-orang yang tentunya memiliki amal yang banyak, itu yang mungkin sanggup dalam menghadapi kematian. Tapi sedikit orang yang takut tatkala menghadapi kematian, karena ia tidak memiliki bekal yang cukup. Ayo introspeksi diri terhadap diri kita masing-masing yang saat ini kita masih diberikan garansi hidup. Pergunakan waktu ini sebaik mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik diri kita adalah yang tatkala diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi baik pula amal perbuatannya. Begitupun sebaliknya, wasyarun nas, seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya diri kita, man tala umruhu, tatkala diberikan umur yang panjang, akan tetapi buruk pula amal perbuatannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang berikutnya yang Allah akan berikan keberuntungan bagi orang-orang yang senantiasa mau bertakwa, bukan hanya sekedar di dunia, tapi lebih daripada itu kelak nanti di yaumil jaza wal hisab, di akhirat nanti, maka kita akan diberikan atau diwariskan sesuatu hal yang kita harapkan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Quran surah Maryam ayat 63, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang aku wariskan bagi hamba-hambaku yang mau bertakwa kepadaku, kata Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bukan hanya saat ini kita dikumpulkan di masjid At-Taqwa yang mulia ini,
namun dengan harapan yang begitu sangat besar, kelak pada akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, Sayyidul Ayyam, rajanya hari daripada hari-hari yang lain, maka di hari yang mulia ini kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pengharapan yang sedalam-dalamnya bahwa bukan hanya sekedar di siang ini di masjid ini kita dikumpulkan, kelak pada akhirnya semoga Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil huram. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa 'alamu anna Allah ma amarakum bada'a bihi bi nafsihi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Fa qala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa radhu 'anna minal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali radhiyallahu anhum wa 'an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih jami'a wulatil muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'ad din wa a'la kalimatika ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma jibur ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ansur ummata Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum yahdikum wa yadhkurullahi akbar. Aqimis shalah.